Kalau tiap kajian-kajian nikah itu nggak heran. Kenapa? Karena pasti penuh tempat kajiannya, mau di masjid, mau di mana. Tapi pokoknya kalau udah kajian nikah, pranikah, pasti rame. Ya, tadi saya nanya ke panitianya baru datang tadi, berapa tuh segitu tuh ininya, presensinya gitu. Aduh, Afwan tadi belum dihitung Umi gitu kata panitianya. Tapi udah kelihatan lah kira-kira ada berapa ribu lah gitu ya di masjid ini gitu isinya. Karena kalau udah kajian dua tuh biasanya tuh, kalau dulu pas saya kuliah tuh 2 kajian tuh yang temanya pasti penuh rame gitu ya, mau siapapun muwajih atau muwajihatnya pasti rame. Pertama soal jin, kedua soal nikah gitu ya. Atau soal pernikahan dengan jin kali gitu lebih rame lagi kali ya. Yang itu masih mendingan tuh. Tapi ada yang doanya begini, semoga antum berdua diberikan kebahagiaan selama-lamanya gitu ya. Itu kan kayak cerita Cinderella atau Putri Salju ya. Ini banyak yang dicekokin film-film Disney itu ya. Kemudian pangeran datang menyelamatkannya dengan kuda putih gitu kan. Dan si tertindas, putri yang tertindas itu kemudian ditolong oleh sang pangeran. Kemudian mereka saling jatuh cinta dan kemudian mereka menikah. And then they live happily ever after gitu ya. Dan kemudian mereka hidup berbahagia selama-lamanya gitu. Kalau kata Squidward apa? Selama-lamanya kayak gitu ya. Sampai dengan pernikahan. Jadi tukar data, terus ta'aruf ya. Ta'arufnya juga harus dimediasi, jangan cuma berdua janjian di Sony gitu ya. Harus dimediasi proses ta'arufnya. Si Ikhwan punya mediator, si Akhwat juga punya mediator. Gitu yang syar'i itu, ya. Jangan atau karena syar'i ya janjiannya di addu'a gitu misalnya. Ya, ba'da subuh gitu. Misalnya. Insya Allah nggak berhalwat karena banyak jamaah yang lainnya gitu ya katanya. Ya, tetap harus ada mediatornya. Terus nanti kalau misalnya memang cocok ta'aruf antar calon, baru ta'aruf keluarga, baru terus diteruskan prosesnya sampai dengan khitbah, sampai dengan nikah, gitu. Ya, as simple as that, gitu. Ya, misalnya Ikhwannya bilang begini, Uti, bisa nggak Uti minta tolong diturunin dikit berat badannya, gitu. Ya, nggak banyak-banyak kok Uti, gitu. Ya, cuma 17,5 kilo aja, gitu. Seberat hewan kurban ya, turunin dikit aja gitu ya. Terus diturunin nih berat badannya ya, si Ikhwannya nggak tahu perempuan yang sudah menikah itu punya potensi melarisasi yang sangat besar pasca menikah gitu ya. Nah, jadi makanya kalau ukurannya hanya fisik ya, hati-hati gitu. Sama dengan Akhwat. Kalau cuma milih karena gantengnya gitu ya, karena ukuran-ukuran fisiknya, nanti bakal mudah kecewa. Katanya ya, ganteng cantik itu relatif gitu, tapi kalau jelek itu udah mutlak katanya kayak gitu ya. Wallahu alam lah, itu pendapat anonim ya. Tapi ya gitu deh gitu ya. Terus kalau yang suaminya ngedapat istrinya cantik, wajar ya dia mau gitu sama istrinya. Tapi istrinya kenapa mau ya dapat suami kayak gitu? Apa jawaban istrinya? Saya hanya ingin menerapkan prinsip iman, yaitu sabar dan syukur. Suami saya bersyukur mendapatkan saya bersabar mendapatkan dia gitu ya. Ya udah jadi klop kan gitu ya, konsep sabar dan syukur. Tapi dari perzinahan maksudnya? Mudah-mudahan benar ya, nih ya. Jadi dia menikah nggak punya anak, terus punya anak dari laki-laki lain. Oh my God, Jadi dia nikahnya nggak punya anak tuh dari suaminya, tapi punya anak dari laki-laki lain. Astagfirullah, itu mah sinetron azab ya. Iya, udah jelas dosa zinanya dapet ya. Tapi tadi kalau pertanyaannya soal nasabnya, nasab anak dari hasil perzinahan hanya dinisbatkan pada ibunya. Selesai, itu hukum syar'inya.
Dia tidak boleh dibinkan kepada yang memberikan sperma, yang sudah mendonasikan sperma hingga menjadi anak itu, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan Hatta orang tuanya menikah